Kapolsek, dari Dan Ramil, dan semua peserta yang hadir hari ini. Kami hadir dari Buana. Mas saya Dik Hendrawan CHT Bimasena. Di mana dia tapi Bimasena? Ya, saya posisi sebagai sekretaris jenderal di DPP Buana. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Sebelum masuk ke materi, tak kenal maka tak sayang. Ya, maka saya akan memperkenalkan dulu apa itu Buana. Buana adalah budaya anti narkotika nasional. Jadi kita bermitra dengan BNN. Jadi dalam hal pencegahan. Jadi kita tidak sampai jauh, jadi kita hanya sampai pencegahan saja. Karena musuh kita semua isu bisa berubah-ubah macam-macam, tapi musuh kita satu, narkoba. Makanya kita dari Buana bergerak setiap saat. Kemarin sempat terhenti dulu karena pandemi, karena biasanya kita memberikan penyuluhan itu ke sekolah-sekolah. Kapan sih berdirinya Buana? Buana berdiri pada tanggal 11 Januari 2017 ya. Terus kita juga secara legalitas sudah lengkap, ada akta pendiriannya, ada SK Menteri Hukum dan HAM, bahkan sudah ada instruksi dari Presiden nomor 6 tahun 2018. Bahkan untuk Kota Bandung sendiri kita sudah ada perdanya, yaitu Perda nomor 5 tahun 2021 tentang P4GN. Selanjutnya visi dan misi Buana yaitu visinya adalah membudayakan kepada generasi muda, khususnya masyarakat pada umumnya, untuk anti narkoba apapun bentuknya, rayuannya dan jenisnya. Dan untuk misinya sendiri melalui seni budaya. Jadi kita memberikan penyuluhannya itu melalui seni budaya. Jadi tidak hanya memberikan materi saja, karena kalau hanya materi saja mungkin ibu-ibu, bapak-bapak atau anak-anak sekolah mungkin bosan. Makanya kita memberikan ada seni dan budayanya. Kalau dulu masih ada Kang Pipit Preman Pensiun, karena itu merupakan salah satu pendiri. Jadi Buana itu didirikan tahun 2017 atas inisiasi dari Ketua Umum kita, yaitu Pak Andri Priyatna. Terus ada Kang Pipit Preman Pensiun, ada mantan Wali Kota Bandung Ayi Vivananda, terus ada Pak Ferdi Gaswara, dan ada Acil Bimbo juga. Nah, angka prevalensi 2019-2021 berdasarkan Indonesian Drug Reports 2022 dari BNN, yaitu dari pedesaan dan perkotaan. Di pedesaan itu pernah pakai tahun 2019 itu 2,3%, di 2021 dia 2,03%. Untuk perkotaannya 2019 2,5%, di 2021 3,01%. Jadi ada peningkatan. Setahun pakai di pedesaan itu 2019 1,7%, dan di 2021 1,61%. Sedangkan di perkotaannya 2019 1,9, dan di 2021 2,23%. Jadi secara umum kalau di pedesaan itu terjadi penurunan dari 2019 ke 2021, tapi di perkotaan justru meningkat. Jadi total penduduk Indonesia di usia 15 sampai 64 tahun itu sekitar 187 juta. Terus prediksinya itu, jadi yang terpapar, yang terkontaminasi oleh narkoba itu rata-rata di usia 15 sampai 64 tahun. Jadi angka prevalensi terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,8% pada tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021. Jadi ada peningkatan 0,15% dari 2019 ke 2021. Ini sumber dari Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika tahun 2021.
Sekarang, apa itu narkoba? Ada yang tahu narkoba itu apa? Kita sering dengar, tapi tidak tahu nih artinya narkoba itu apa. Ada yang bisa jawab? Ayo, mangga Pak. Ah, siap, bagus. Tapi belum lengkap. Ya, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Itu arti dari narkoba. Jadi narkoba itu bahan zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntik, dapat mengubah pikiran seseorang. Jadi akan mengganggu saraf gitu ya Bu, Bapak sekalian. Nah, jenis narkoba berdasarkan dari bahan pembuatannya. Jadi pembuatannya itu macam-macam narkoba juga. Jadi ada jenis alami, jadi biasa berasal dari tumbuhan dan sangat berbahaya. Itu contohnya ada ganja, koka, atau yang mungkin kalau di kampung-kampung ada kecubung, yang suka dipakai juga. Terus dua, narkotika jenis semi sintetis, yaitu diolah dengan jenis alami yang diolah sehingga menghasilkan jenis narkoba semi sintetis. Contohnya seperti morfin, heroin, gitu ya. Terus yang ketiga, narkoba jenis sintetis, yaitu jenis narkoba dibuat melalui proses yang rumit. Narkoba sintetis bisa digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya amfetamin dan dexamfetamin. Itu kayak kemarin siapa, Raffi Ahmad ya, yang pakai seperti ini tuh, pakai amfetamin. Karena dia termasuk narkoba, makanya dia kena juga. Selanjutnya, narkoba dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan resiko ketergantungannya. Yang pertama, narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 itu sangat berbahaya karena menimbulkan efek ketergantungan. Ganja, koka, opium masuk dalam kategori golongan 1. Yang kedua, narkotika golongan 2. Narkoba ini bisa digunakan untuk pengobatan, tapi dengan resep dokter tentunya. Jadi narkoba itu sebetulnya tidak berbahaya untuk barang tertentu, tapi yaitu harus sesuai dengan resep dokter. Kalau tidak sesuai resep dokter, kadang-kadang komik juga bisa jadi narkoba, lem juga jadi narkoba kalau dipakai tidak sesuai. Ya untuk sepatu dipakai diisep gitu kan, ya pasti mabok gitu. Jadi ada sekitar 85 jenis narkoba golongan 2. Ya, salah satu contohnya morfin. Nah, yang ketiga, narkoba golongan 3 ialah memiliki level ketergantungan yang ringan. Golongan ini banyak dipakai digunakan untuk pengobatan dan terapi. Selanjutnya, macam-macam narkoba beserta ciri dan efek sampingnya ini yang penting untuk diketahui oleh bapak-bapak ibu sekalian, biar kita itu bisa mengetahui orang-orang sekitar kita, anak-anak kita, tetangga kita, teman-teman kita. Kalau kita melihat ciri yang seperti itu, ya kita harus antisipasi. Seperti tadi Pak Polsek bilang bahwa kita mendekati atau mengetahui tapi tidak memberitahukan bisa kena sanksi hukum ya Pak ya, gitu. Jadi apabila kita sudah mengetahui ciri-cirinya, ya kita bisa sampaikan dan kita bisa cegah. Yang pertama, sabu-sabu. Narkoba ini bersifat adiktif dan bekerja mempengaruhi sistem saraf. Jadi dia mengganggu saraf. Jadi ciri-cirinya yaitu nafsu makannya jadi turun, terus nafasnya jadi lebih cepat, detak jantung tidak teratur, suhu tubuh juga naik, darah naik, kulit kusam, kulit juga jadi kering, terus gigi patah dan bernoda. Jadi kalau ibu-ibu bapak sekalian menemukan ciri-ciri seperti ini, bisa langsung diantisipasi. Yang kedua, morfin. Morfin bekerja langsung pada sistem saraf pusat yang berguna sebagai penghilang rasa sakit. Makanya kalau yang dioperasi itu dikasih morfin kalau yang operasinya agak berat, supaya menghilangkan rasa sakit, tapi tentu dengan sesuai dosis dokter.
Itu ciri dan efek sampingnya ialah menurunkan kesadaran, menimbulkan euforia, jadi senang sendiri. Orangnya akan merasa suka bingung, sering berkeringat, merusak suasana hati, mengalami kejang lambung, mengakibatkan gangguan menstruasi dan impotensi. Jadi kalau bapak-bapak ada yang pakai morfin, awas nanti jadi impoten gitu ya. Terus yang ketiga, bath salt. Ini mungkin jarang kita dengar, tapi perlu kita ketahui juga. Narkoba ini sangat adiktif dan berbentuk kristal yang dapat ditelan. Ya, ciri dan efek sampingnya ini perilaku kekerasan, jadi kasar orangnya, agitasi, terus berhalusinasi, tekanan darahnya jadi tinggi, nyeri dada, serangan panik, bisa gagal ginjal sampai menyebabkan kematian. Terus yang berikutnya yaitu heroin. Heroin memiliki nama lain putal. Ya, jadi putal itu sama dengan heroin. Itu jenis narkoba adiktif yang umum digunakan yang berasal dari bunga opium. Jadi ini dari tanaman. Ya. Ciri dan efek sampingnya itu kesulitan bernapas, kemerahan pada kulit, mulut kering, pupil menyempit, mual, hipertensi, bibir dan kuku membiru, kaku, kejang, bahkan sampai berhenti bernafas. Kalau mungkin sudah dosisnya sudah semakin naik gitu. Yang kelima, opium. Opium salah satu narkoba yang umum digunakan, ditemukan berupa serbuk, jadi berupanya serbuk opium itu. Dan ciri dan efek sampingnya itu memiliki semangat yang tinggi, sering merasa waktu berjalan lambat, merasa pusing. Jadi makanya kenapa para artis atau public figure banyak yang menggunakan narkoba, itu bisa memberikan dia efek percaya diri yang sangat tinggi, semangat yang tinggi. Apalagi para public figure itu kan kerjanya dari pagi sampai malam, tapi mereka tidak merasa capek karena beberapa mungkin ada yang memakai narkoba. Yang keenam yaitu spice, merupakan campuran dari berbagai ramuan dan bahan kimia. Penggunanya membuatnya seperti rokok, jadi kayak dilinting gitulah. Jadi merasa lebih bahagia ciri-cirinya. Terus halusinasi juga sama, denyut jantung cepat, muntah, kebingungan, kejang. Jadi hampir sebagian besar pemakai narkoba itu mempunyai halusinasi yang sangat tinggi. Yang berikutnya adalah kokain. Kokain adalah narkoba bisa mempengaruhi sistem saraf pusat. Jenis ini biasanya digunakannya dengan cara dihisap atau yang menggunakan kayak bong gitu. Itu ciri-cirinya memicu rasa gembira yang berlebihan, ada serangan jantung, kehilangan penciuman, bahkan bisa menjadi HIV dan hepatitis C karena saling bergantian menggunakan jarum suntik. Ya. Terus denyut jantung, tekanan darah dan suhu meningkat, kerusakan usus, kehilangan nafsu makan, gitu. Jadi bujeng-bujeng hoyong tuang berenya menuju fly mah hoyong mate ngagoler we meureun ngebayangin indah-indah gitu. Berikutnya krokodil. Ini juga jarang kita dengar, tapi ini salah satu yang ada di Indonesia. Itu narkoba ini bentuknya morfin dan 10 kali lebih kuat dibanding morfin. Jadi efeknya itu merusak pembuluh darah dan menyebabkan kulit menjadi hijau dan bersisik. Makanya kenapa disebut krokodil, karena mungkin ini ya ciri-cirinya. Jadi singgah buaya menanggoda teh gitu. Ya, kerusakan jaringan dan dapat menyebabkan gangren dan mengakibatkan amputasi dan kematian. Yang kesembilan itu ganja. Ganja ini yang sering kita dengar, bahkan di beberapa tempat ada yang ingin melegalkan ganja. Ya, makanya kita hadir di sini untuk memberikan edukasi, berbagilah, kita berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Ganja adalah salah satu narkoba yang sering digunakan dengan cara dihisap. Efek sampingnya yaitu gangguan daya pikir, gangguan pernapasan, peningkatan detak jantung, resiko serangan jantung, dan pemikiran untuk bunuh diri. Jadi rata-rata yang memakai ganja pengennya bunuh diri gitu, karena udah sakau, udah nggak bisa kebeli gitu. Selanjutnya yaitu LSD atau lysergic acid. Ya, ini narkoba tergolong dalam obat HAL,
hallusinogen atau obat yang dapat menimbulkan efek halusinasi. Ada ciri-cirinya yaitu sering berhalusinasi mengenai berbagai kejadian, tempat, warna, dan waktu. Jadi warna hijau dibilangnya merah, hitam dibilangnya putih gitu. Halusinasi, ya orang ngaco aja dia mah. Sering terobsesi dengan apa yang ada dalam halusinasinya. Terus sering mengalami paranoid akibat hal yang dihalusinasikan. Mereka kebanyakan itu ketakutan kalau lihat ada orang yang datang, disangkanya polisi yang menangkap atau aparat lainnya yang menangkap dia. Makanya dia sering menyendiri gitu. Yang ke-11, ekstasi. Narkoba ini digunakan untuk meningkatkan suasana hati, energi, nafsu makan. Nah, tapi jangan sampai ibu-ibu atau bapak-bapak yang pengen gemuk jangan minum ekstasi. Walaupun memang meningkatkan nafsu makan gitu kan. Tapi ciri efek dan penggunanya itu denyut jantung dan tekanan darah meningkat, ototnya menegang, mual, penglihatan kabur, terus pusing, ada gangguan mental juga. Yang ke-12, metamfetamin. Narkoba ini adalah bubuk putih yang dapat ditelan, dihisap, dihirup, atau disuntikan. Jadi hampir sama dengan tadi morfin ya. Ciri dan efeknya yaitu peningkatan pernapasan, denyut jantung cepat, tekanan darahnya tinggi, luka pada kulit, masalah gigi pada patah. Ini sama dengan, makanya kalau yang pakai obat-obatan terlarang berupa pel atau itu, biasanya giginya suka pada patah, pada ompong gitu. Yang ke-13 itu kodein. Pada dasarnya kodein merupakan obat batuk yang biasa diberikan oleh dokter. Jadi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan resep dokter itu bisa menyebabkan ketagihan gitu ya, bisa jadi termasuk ke narkoba. Ciri-cirinya itu mengalami euforia, sering mengalami gatal, mual, ngantuk, pusing, depresi, sembelit. Jadi kita juga harus hati-hati terhadap obat-obat yang beredaran di pasaran. Tetap kita harus sesuai dengan resep dokter. Tapi yang paling penting lagi ya kita jaga kesehatan kita, jaga pola makan kita, pola istirahat kita gitu. Karena itu yang menyebabkan tubuh kita sakit. Dan yang paling penting banyak minum air putih. Karena tubuh kita itu sangat membutuhkan air gitu. Nah, selanjutnya Nipam. Narkoba jenis ini sering disebut pil koplo. Mungkin bapak-bapak yang waktu zaman SMP-nya sering dengar ini mungkin ya, pil koplo. Waktu zaman SMA gitu ya, sering digunakan bersamaan dengan alkohol yang memberikan efek lebih buruk ya. Jadi ciri-cirinya itu mengalami cadel. Jadi menangani cadel untuk oke koplo sih, juga minum pil koplo juga memang udah cadel dari sananya. Tapi kan kalau yang mabok itu kan ada bunten nabi menuju mabok gitu kan gitu, ada cadel gitu ya. Terus jalan sepoyongan, wajah menjadi kemerahan, terus menjadi banyak bicara tapi hal-hal yang tidak penting gitu ya, ngaco pamanare ngalahin ngidul gitu. Selanjutnya flaka. Flaka ini narkoba berbentuk kristal berwarna pucat yang dimakan atau dihirup atau disuntikan juga bisa, atau diuapkan juga bisa ya, dengan menggunakan rokok elektrik. Jadi kalau anak-anak bapak-bapak ibu sekalian ngerokok dengan menggunakan rokok elektrik, itu harus hati-hati juga, jangan sampai dimasukkan bahan-bahan narkoba gitu ya. Ciri-cirinya ya, memiliki efek stimulan, tetap memberikan halusinasi, melukai diri sendiri, serangan jantung, bahkan sampai bunuh diri. Jadi narkoba itu sangat-sangat berbahaya, makanya kita harus menghindari dan kita harus mengetahui ciri-cirinya supaya generasi muda kita ke depan tidak terpapar oleh narkoba. Pola penyalahgunaan narkoba yaitu mayoritasnya itu jenis narkoba yang pertama kali dikonsumsi adalah ganja. Dia sampai 56,7%. Ini
mayoritas orang pertama kali menggunakan narkoba yaitu ganja. Yang kedua yaitu sabu, ekstasi, amfetamin, dexamfetamin, dan dexarel. Ini 31,5%. Dan yang ketiga itu nipam, kopil, koplo, dan sejenisnya. Ini sampai 6,3%. Jadi ini narkoba yang pertama kali mereka gunakan yaitu jenis-jenis ini. Nah, rata-rata umur yang pertama kali menggunakan narkoba untuk penduduk yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan yaitu di sekitar usia di 15 sampai 25 tahun. Jadi ini usia-usia rawan anak-anak kita menggunakan narkoba. Karena anak-anak itu dari mulai SMP itu belajar ngerokok di SMP. Karena mereka lagi masanya mencari jati diri, lagi pengen segala tahu, penasaran. Nah, jadi mereka itu seringnya pakai di 15 sampai 25 tahun. Ini rata-rata usia yang pertama kali menggunakan narkoba. Terus top 5 konsumsi teratas. Yang pertama ganja, yang kedua sabu, ketiga nipam, keempat dextro, kelima tembakau gorila. Jadi tembakau gorila sekarang juga sudah mulai musim. Jadi mereka biasanya yang main tempel gitu, makanya kita harus hati-hati harus memperhatikan anak-anak kita. Jadi kita harus bisa kapan menjadi teman, kapan menjadi sahabat, kapan menjadi orang tua. Jadi kita bisa selalu berkomunikasi dengan anak-anak kita supaya apa? Supaya terhindar dari bahayanya narkoba. Karena narkoba itu sudah sangat mengkhawatirkan sekali penyebarannya. Ini sumber dari BNN juga. Ciri-ciri sakau atau kecanduan ini yang kita harus tahu juga. Jadi kalau kita melihat di orang-orang di sekitar kita ada yang seperti ini, mungkin bisa saja dia sakau. Karena kalau kita tidak tahu cirinya, bahkan ada kejadian bahwa ada orang yang lagi sakau itu disangkanya sakit jantung, makanya dikasih obat jantung, bukannya sembuh malah meninggal gitu. Karena masyarakat belum banyak yang tahu sakau itu seperti apa sih gitu, ciri-cirinya. Itu gejala yang terlihat pada pengguna yang sakau adalah dapat berupa kecemasan, kelelahan, berkeringat, muntah, depresi, kejang, dan halusinasi. Jadi sakau ini bisa muncul setelah mereka itu menggunakan narkoba yang cukup lama. Jadi biasanya dosisnya makin lama makin tinggi. Setelah tinggi, dia sudah tidak bisa ngebeli lagi, akhirnya jadi sakau. Nah, area nyeri, biasanya mereka nyerinya itu di sekitaran otot. Ototnya sakit-sakit, gitu. Terus seluruh tubuh, dia berkeringat di malam hari, kehilangan selera makan, kelambanan, kelelahan, lapar yang berlebihan, terguncang, berkeringat, kulit lembab, berasa dingin atau ngidam. Gitu. Jadi yang ngidam itu bukan hanya yang lagi hamil saja, yang lagi sakau juga ngidam, tapi ngidamnya ngidam narkoba, gitu ya. Bukan ngidam pengen punya anak, gitu. Terus perilaku, jadi gelisah, menangis, menyakiti diri sendiri. Makanya orang sakau, terutama yang memakai morfin, itu sering melukai diri sendirinya itu dengan cara menyayat-nyayat tangannya, terus mereka isep darahnya. Jadi dia merasa bahwa di darahnya itu masih ada narkoba yang terkandung. Makanya sering disayat-sayat di bagian tangannya. Secara psikologisnya berhalusinasi, depresi, kecemasan berat, dan penurunan kesadaran. Terus gastrointestinal, mual, muntah, atau kram perut. Makanya kalau kita sering lihat di film-film, kalau orang yang lagi sakau itu selalu dia muncul, orang Sunda merungkut gitu ya, karena dia menahan sakitnya kram di perut. Gitu. Ya. Suasana hati jadi bosan, gugup, kurang minat, atau merasa terlepas dari diri sendiri. Jadi seolah-olah dia ngerasa bahwa jiwanya itu pergi. Jadi tingkat kesadarannya sangat-sangat rendah gitu. Makanya kenapa mereka selalu pengen mengarah ke pengen bunuh diri, karena ngerasa
dia sudah tidak ada. Terus tidur, jadi dia sulit tidur atau mimpi yang buruk. Terus hidung penyumbatan atau pilek, mata berair atau pupilnya melebar. Ini yang lebih kelihatan itu pupilnya melebar kalau untuk yang orang sakau. Terus umumnya giginya gemeretak atau gemeteran, kaki kesemutan, kejang, sulit bicara, terus sensitif terhadap nyeri dan tremor. Jadi kayak gemeteran gitu kalau orang yang sakau itu. Si bapak saya tremor. Bapak saya tremor. Sakau. Tapi bukan. Berarti sakau. Ini sanksi hukum untuk pengguna dan pengedar narkoba. Sanksi penyalahgunaan narkoba, sanksi yang dikenakan itu terdapat dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, yaitu untuk golongan 1 ini dipidana paling lama 4 tahun. Yang golongan 2 itu pidana penjaranya paling lama 2 tahun. Dan untuk golongan 3 pidana penjaranya paling lama 1 tahun. Namun apabila pengguna terbukti sebagai korban penyalahgunaan, itu direhabilitasi. Jadi bisa mengajukan rehabilitasi. Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jadi sebelum terlambat jauh sampai nanti sakau, ya lebih baik langsung direhabilitasi pada saat sudah mengetahui ciri-cirinya. Gitu. Tadi sanksi untuk pengguna, ini sekarang sanksi untuk pengedar. Jadi untuk sanksi bagi pengedar narkoba golongan 1 itu minimal 4 tahun dan maksimal pidana mati serta denda paling banyak 800 juta, paling sedikit 800 juta dan paling banyak 10 miliar. Ini untuk narkoba jenis golongan 1. Untuk golongan 2-nya itu minimal 4 tahun atau denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar. Dan untuk golongan 3-nya minimal 2 tahun, denda paling sedikit 400 juta dan paling banyak 5 miliar. Itu sanksi hukum yang akan menjerat para pengguna dan pengedar narkotika. Berikut cara menghindari penggunaan narkoba. Ini juga sangat penting. Yang pertama, mengetahui serta menyadari jika narkoba atau narkotika membawa dampak negatif bagi kesehatan tubuh serta kehidupan. Jadi kita harus mengetahui ini. Setelah mengetahui jenis narkoba itu bahaya seperti apa, kita harus menghindari, kita harus menjauhi, dan kita harus memberitahukan kepada anak-anak dan keluarga kita. Yang kedua, mencari tahu serta menggali potensi diri dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi kebanyakan orang yang menggunakan narkoba itu karena pengangguran atau tidak punya kegiatan. Makanya kita harus sering menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Salah satu contohnya ya seperti ini, menghadiri penyuluhan tentang bahaya narkoba. Selain kita mengisi waktu, kita juga bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan petunjuk bahwa bahaya narkoba itu seperti apa gitu. Yang ketiga, menolak dengan tegas ajakan untuk mengkonsumsi narkoba atau alkohol. Karena di awal itu pasti coba-coba, nih cobain. Nah makanya kayak di sekolah-sekolah dasar juga sangat memprihatinkan karena sekarang narkoba itu bentuknya bisa berupa permen, bahkan yang terakhir berupa kertas. Gitu. Terus yang kelima, say no to drug adalah cara atau langkah utama yang bisa dilakukan untuk menghindari penggunaan narkoba. Yang keenam, selain itu kita juga harus pandai memilih teman, baik itu teman di sekolah, di rumah, di lingkungan mana-mana, kita harus bisa memilih teman. Nah, program kami dari Buana, setelah kita mengetahui semua bahaya narkoba, jenis narkoba dan segala macam,
ada program yang kami laksanakan. Yang pertama yaitu preventif. Yang kedua itu rehabilitasi, dan yang ketiga itu pasca rehabilitasi. Ini program-program yang kita laksanakan di Buana. Yang pertama itu preventif, yang kita lakukan adalah Buana Go to School, atau penyuluhan di sekolah-sekolah baik itu SMP, SMA, SMK, bahkan di mahasiswa. Jadi pelajar-pelajar. Kontennya itu pendidikan anti narkotika. Yang kedua itu kita punya program Kencan atau keluarga cerdas anti narkotika. Ini kita targetnya itu ibu-ibu PKK, Karang Taruna, gitu ya. Semua umur ini, pekerjaan wira swasta, karyawan. Jadi ini lebih ke parenting untuk ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, gimana cara menghadapi anak-anak kita atau tetangga kita atau warga kita yang terkena narkoba. Yang ketiga yaitu pemantik pemuda anti narkotika. Ini sama, Karang Taruna Eksekutif Organisasi Kepemudaan. Ini target kita untuk memberikan penyuluhan. Yang selanjutnya yaitu rehabilitasi. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa Buana itu bekerja sama dengan Saung Kawani yang ada di Cinunuk, posisinya Cinunuk. Jadi kalau misalkan ada yang terkena dan ingin direhabilitasi, bisa menghubungi kita untuk nanti diteruskan ke Saung Kawani. Dan semua ini gratis, tidak dikenakan biaya. Jadi Saung Kawani adalah tempat pemulihan adiksi nafsa yang diinisiasi oleh beberapa mantan korban narkotika. Yang selanjutnya yaitu pasca rehabilitasi. Ini yang paling penting juga. Karena apa? Orang banyak yang sudah memakai narkoba tapi kembali lagi karena bisa faktor ekonomi, sosial, dan segala macam. Begitu Buana ex-pecandu itu di Buana akan diberikan pelatihan kewirausahaan di bidang startup atau pelatihan dunia kerja. Jadi diberikan soft skill dan hard skillnya. Jadi mau bekerja atau mau berwirausaha tinggal pilih. Kalau berusaha, mau wirausaha, kita latih soft skill dan hard skillnya. Dan kalau pengen bekerja akan kita salurkan ke link-link yang kita punya. Nah, jadi soft skill, hard skill nanti bisa berwirausaha atau bekerja di perusahaan swasta. Nah, yang perlu kita ketahui juga di zaman teknologi sekarang, Buana juga menciptakan sebuah aplikasi. Jadi Buana itu satu-satunya LSM yang bergerak di bidang narkoba yang mempunyai aplikasi. Tepuk tangan dong buat Buana. Jadi nama aplikasinya Narkobot. Ini bisa di-download di Play Store. Di sini kita bisa nanya tentang apa itu narkoba atau mau konsultasi, dan semua data itu kita rahasiakan. Ya, jadi saya pengen tahu seperti apa narkoba itu, jenis-jenisnya seperti apa, terus cara penanganannya seperti apa. Itu bisa berkomunikasi di Narkobot. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, karena kita juga di Buana mempunyai prinsip sebaik-baiknya umat, yaitu yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain.